Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Permando dengan NIM 2108956. Di sini saya akan membacakan perpoin tentang hubungan kekuatan otot, tungkai dan kelentukan pinggang terhadap keterampilan syuting. Syuting merupakan sepakan ke arah gawang yang guna menghasilkan gol. Syuting memiliki karakteristik khas laju bola yang amat cepat serta keras serta susah diduga oleh penjaga gawang. Tetapi demikian, syuting yang bagus wajib mencampurkan antara daya otot kaki serta ketepatan tembakan. Syuting bisa dijalani dengan ke seluruh bagian kaki, paling utama pada bagian punggung kaki bagian dalam, bagian kaki bagian luar, serta ujung kaki. Dalam game futsal, metode syuting adalah metode yang kompleks dalam pelaksanaannya. Penguasaan teknik dalam olahraga futsal harus didukung oleh kondisi fisik yang prima. Maka dari itu, dalam olahraga futsal, selain kondisi fisik yang prima, seperti bobot tubuh, proporsi dan bentuk tubuh, kemampuan otot, kemampuan paru-paru meraup oksigen, dan kemampuan jantung. Kekuatan otot tungkai berhubungan dengan kondisi fisik atlet yang mempengaruhi penampilan atlet baik dalam latihan gerakan-gerakan keterampilan maupun dalam penampilan. Demikian dapat dikatakan kekuatan otot tungkai yang baik adalah suatu persyaratan dalam usaha mencapai prestasi maksimal bagi atlet dalam latihan ketepatan menembak bola ke arah gawang futsal. Kelentukan pinggang sangat berpengaruh sehingga menguasai teknik adalah yang terpenting. Fleksibilitas adalah kemampuan suatu sendi untuk melakukan gerakan-gerakan yang maksimal dalam ruang sendi tersebut. Fleksibilitas membantu atlet mengembangkan gerakan yang diinginkan dan mencegah cedera. Dengan kata lain, orang yang fleksibel adalah orang yang memiliki rentang gerak yang luas pada persendian dan otot-otot elastis. Syuting dalam olahraga futsal. Pengertian syuting. Syuting merupakan salah satu teknik yang selalu digunakan atlet mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Teknik syuting yang baik harus memperhatikan perpaduan antara kekuatan dan akurasi tendangan. Kemampuan syuting penting dimiliki bagi atlet karena mungkin bagi atlet untuk mencetak gol tanpa memiliki kemampuan tersebut. Syuting dapat dilakukan dalam beberapa situasi menyerang seperti open play, set pass, tendangan penalti, adu penalti, dan power play. Area tembak dibagi menjadi 3, yaitu area tengah, area ala atau flank, dan area setengah ruang antara area tengah dan samping. Teknik dasar syuting dalam futsal. Dalam olahraga futsal, syuting adalah satu teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap atlet. Dapat dibagi menjadi 2 teknik, yaitu sebagai berikut. A. Teknik menendang dengan punggung kaki menurut laksana. 1. Tempakan kaki tumpu di samping bola dengan jari-jari kaki lurus menghadap arah gawang, bukan kaki yang untuk menendang. 2. Gunakan punggung kaki untuk melakukan syuting. Konsentrasikan pandangan ke arah bola tepat di tengah-tengah bola pada saat punggung kaki menyentuh bola. 3. Kunci atau kuatkan tumit agar saat sentuh dengan bola lebih kuat. B. Teknik menendang dengan ujung kaki atau ujung sepatu menurut laksana. 1. Posisi badan agak dicondong ke depan. Apabila badan tidak dicondongkan, kemungkinan besar perkenan bola bagian bawah dan bola akan melambung tinggi. Teknik syuting dengan menggunakan ujung sepatu atau ujung kaki sama hanya dengan syuting menggunakan punggung kaki. Hanya bedanya pada saat melakukan syuting perkenan kaki tepat di ujung sepatu atau ujung kaki. Kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Power otot merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang memiliki peranan penting dalam kegiatan olahraga, khususnya olahraga futsal. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan otot tungkai menurut Irwadi yang mempengaruhi kekuatan otot tungkai sebagai berikut. 1. Jenis rabut otot. 2. Panjang otot. 3. Kekuatan otot. 4. Suhu otot. 5. Jenis kelamin. 6. Kelelahan. 7. Koordinasi intermuskuler. 8. Koordinasi intramuskuler. 9. Reaksi otot terhadap rangsangan saraf. Dan 10. Sudut sendi. C. Metode latihan kekuatan otot tungkai. Jenis latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai yaitu latihan berbeban. Latihan beban adalah latihan yang dilakukan dengan menggunakan beban berupa alat maupun berat badan atlet itu sendiri. Berikut beberapa latihan yang dapat digunakan untuk melatih power otot tungkai. 1. Melompat dengan 2 kaki. 2. Melompat dengan kaki secara bergantian. 3. Lompat jongkok. 3. Kelentukan pinggang.
A. Pengertian kelentukan pinggang sangat berpengaruh agar penguasaan teknik lebih maksimal. Kelentukan adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang sendi secara maksimal. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan pinggang menurut Jonat dan Krempel dan Shafruddin. Dalam kelentukan dibatasi beberapa faktor seperti 1. Koordinasi otot sinergis dan antagonis. 2. Bentuk persendian. 3. Temperatur otot. 4. Kemampuan tendon dan ligamen. 5. Kemampuan proses pengendalian fisiologis persarafan. 6. Usia dan jenis kelamin. Penelitian relevan. 1. Penelitian Ardiansyah yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Tungkai dan Otot Perut terhadap akurasi syuting pada ekstrakurikuler futsal. Tujuan penelitian untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot perut terhadap akurasi syuting. 2. Penelitian destilator Rahmi Sayuti Syahara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab 3 dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Terdapat kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap akurasi syuting pada atlet futsal putri UNP. 2. Terdapat kontribusi konsentrasi terhadap akurasi syuting pada atlet futsal putri UNP. 3. Terdapat kontribusi daya ledak otot tungkai dan konsentrasi secara sama-sama terhadap akurasi syuting pada atlet futsal putri UNP. 3. Penelitian Armando yang berjudul Hubungan antara daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata kaki dengan akurasi tendangan ke gawang. Hasil penelitian membuktikan bahwa 1. Hubungan antara daya ledak otot tungkai dengan akurasi tendangan ke gawang atlet Persika Jaya Sikabau Damasraya. C. Kerangka berpikir. 1. Hubungan kekuatan otot tungkai terhadap keterampilan syuting. Kekuatan otot tungkai merupakan kebutuhan pada setiap cabang olahraga. Demikian juga ada cabang olahraga futsal khususnya pada saat melakukan syuting. Kekuatan otot adalah kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot syuting atau sekelompok otot. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tekanan atau beban. Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu komponen dari kondisi fisik yang penting perannya dalam hampir semua cabang olahraga. Kekuatan otot merupakan salah satu faktor penunjang bagi seorang untuk mencapai prestasi yang maksimal. Seorang pemain futsal tanpa memiliki otot tungkai yang baik akan mempengaruhi hasil syuting yang dilakukan. 2. Hubungan kelentukan pinggang terhadap keterampilan syuting. Kelentukan merupakan keluasan gerak sendi dan otot sehingga tubuh dan bagiannya bisa melakukan serangkaian gerak secara efektif. Kelentukan ini memiliki sejumlah kegunaan yang berkaitan dengan performa baik fisik, keluasan gerak, penguasaan teknik, dan implikasi dari keamanan cedera. Kelentukan pinggang juga mempunyai peranan penting dalam melakukan teknik syuting dalam permainan futsal. 3. Hubungan kekuatan otot tungkai dan kelentukan pinggang dengan keterampilan syuting. Berdasarkan kajian teori di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam permainan futsal, dalam olahraga futsal, syuting adalah tendangan ke arah gawang yang paling ampuh untuk mencetak gol. Untuk menghasilkan syuting yang baik, maka dibutuhkan beberapa faktor yang dikuasai, seperti kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai merupakan keamanan otot yang mengatasi beban dan tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi, di mana kekuatan merupakan gabungan dari dua kemampuan, yaitu kekuatan dan kecepatan, di mana kekuatan dan kecepatan dikerahkan maksimum dalam waktu yang sangat cepat. A. Keterampilan syuting adalah kemampuan seseorang yang melakukan tendangan bola ke arah gawang sesuai dengan sasaran yang menghasilkan poin. Data yang diperoleh akan diolah dan dilakukan dengan tes syuting yang gawang dengan menjadi target untuk atlet sebelum melakukan syuting. 2. Kekuatan otot tungkai adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban dan tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi, di mana kekuatan dan kecepatan dikerahkan maksimum dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Diukur dengan tes melalui back and leg di 5 meter dan hasil data yang diperoleh akan diolah. 3. Kelentukan pinggang adalah kemampuan pergelangan atau persendian untuk dapat melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal. Diuji dengan tes melalui sit and rests dan hasil data yang diperoleh akan diolah. Instrumen dan teknik pengumpulan data. 1. Instrumen penelitian. A. Tes kekuatan otot tungkai menurut Irawadi. Pengukuran terhadap kekuatan otot tungkai dilakukan dengan menggunakan back and leg dinamometer. 1. Penunjuk pelaksanaan tes.
Testi berdiri di atas back and leg dinamometer dengan lutut ditekuk, sudut membentuk sudut 130 sampai 140 derajat dan tubuh tegak lurus. Panjang rantau dinamometer diatur demikian rupa sehingga sesuai dengan posisi berdiri. 2. Sasaran atlet. 3. Alat dan perlengkapan yang digunakan. A. Back and leg dinamometer. B. Belangko penilaian dan alat tulis. B. Tes kelentukan pinggang. Pengambilan data untuk variabel kali 2 yaitu kelentukan pinggang diambil dengan tes sit and rests dan validasi tes tergolong fast validity. 1. Tujuan. Tes bertujuan untuk mengukur kelentukan punggung ke arah depan dan paha belakang. 2. Sasaran atlet. 3. Alat dan fasilitas. 4. Pelaksanaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.